Ducati dikabarkan akan menyatukan Marc Marquez dan Pedro Acosta, dua pembalap paling agresif dalam satu tim. Tapi, apakah ini resep juara atau awal konflik besar? Isu panas mulai berhembus di pedok MotoGP jelang musim 2027. Ducati disebut tengah menyiapkan duet impian dengan memasangkan Marc Marquez dan Pedro Acosta di tim pabrikan mereka. Kabar ini langsung memicu antusiasme besar, termasuk dari legenda World Superbike Jonathan Rea. Menurut Rea, jika duet ini benar-benar terwujud, MotoGP bisa menyaksikan rivalitas ikonik layaknya Ayrton Senna dan Alain Prost di Formula 1 pada akhir 1980-an. Spekulasi ini muncul seiring dengan situasi kontrak para pembalap kunci. Kontrak Marc Marquez dan Francesco Bagnaia di tim Ducati Lenovo akan berakhir pada penghujung musim 2026. Di sisi lain, kontrak Pedro Acosta bersama Red Bull KTM juga memasuki fase krusial. Rumor yang berkembang menyebut bahwa Ducati Corse telah menjadikan Acosta sebagai target utama untuk musim 2027. Di saat yang sama, mereka juga berupaya keras mempertahankan Marquez sebagai pemimpin proyek jangka panjang mereka. Jika skenario ini berjalan sesuai rencana, maka duet Marquez-Acosta akan menjadi salah satu pasangan paling eksplosif dalam sejarah MotoGP. Sebagai konsekuensinya, Francesco Bagnaia dikabarkan akan mencari tantangan baru dan berpotensi merapat ke Aprilia Racing, kemungkinan berduet dengan sahabat dekatnya Marco Bezzecchi. Bagi Jonathan Rea, potensi kedatangan Acosta ke Ducati bukan hal mengejutkan. Ia menilai pembalap muda asal Spanyol itu memiliki kualitas luar biasa dan gaya balap yang sudah sangat matang. Acosta adalah pembalap yang sangat luar biasa. Dia selalu kompetitif dan saya sangat menyukai pendekatannya. Bahkan sekarang dia sudah terlihat seperti pembalap Ducati, ucap Rea. Namun yang paling menarik perhatian Rea adalah potensi dinamika internal jika Acosta benar-benar dipasangkan dengan Marquez. Ia memprediksi bahwa hubungan keduanya bisa berkembang menjadi rivalitas legendaris, mirip dengan kisah Senna dan Prost. Itu membuat saya penasaran, apakah dia dan Marc akan seperti Senna dan Prost? Saya tidak tahu, tapi itu pasti akan sangat menarik. Tambahnya, perbandingan ini bukan tanpa alasan. Ayrton Senna dan Alain Prost dikenal sebagai salah satu duet paling sukses, sekaligus paling kontroversial dalam sejarah Formula 1. Bersama tim McLaren, keduanya mendominasi era akhir 1980-an hingga awal 1990-an dengan segudang gelar juara. Namun, di balik kesuksesan tersebut, hubungan keduanya penuh konflik. Senna dan Prost sama-sama memiliki karakter kuat dan tidak mau mengalah. Persaingan internal yang memanas bahkan kerap mempengaruhi suasana tim. Situasi serupa berpotensi terjadi di Ducati jika Marquez dan Acosta benar-benar dipasangkan. Keduanya dikenal sebagai pembalap agresif dengan mental juara. Marquez dengan pengalaman dan rekam jejak luar biasa, tentu tidak akan mudah menyerahkan status sebagai pembalap utama. Sementara Acosta sebagai rising star juga memiliki ambisi besar untuk segera menjadi yang terbaik. Dari sisi teknis, duet ini bisa menjadi kekuatan yang sangat menakutkan bagi rival. Kombinasi pengalaman Marquez dan talenta muda Acosta berpotensi membawa Ducati ke level dominasi baru. Namun di sisi lain, manajemen tim harus mampu mengelola ego dan persaingan internal agar tidak berujung konflik yang merugikan. MotoGP 2027 memang masih beberapa musim lagi, namun wacana ini sudah cukup untuk memanaskan suasana. Jika benar terjadi, duet Marc Marquez dan Pedro Acosta bukan hanya akan menjadi kekuatan besar di lintasan, tetapi juga drama besar di dalam garasi. Pertanyaannya kini, apakah Ducati siap menghadapi resiko dari duet Galacticos ini? Karena sejarah telah menunjukkan, memiliki dua pembalap hebat dalam satu tim bisa menjadi berkah atau justru awal dari konflik besar. Dia sesumbar mau podium, tapi justru hancur di tengah balapan. Sementara satu pembalap ini diam-diam bangkit dari belakang dan mencetak sejarah. Apa yang sebenarnya terjadi di Moto3 Brasil? Gelaran Moto3 Brasil kali ini benar-benar menyajikan drama yang sulit dilupakan. Sorotan utama tertuju pada dua pembalap muda Asia Tenggara, Hakim Danish dan Veda Ega Pratama. Keduanya memulai balapan dari posisi yang nyaris berdekatan, namun nasib yang mereka ukir di lintasan justru bertolak belakang. Sebelum balapan dimulai, Hakim Danish sudah lebih dulu mencuri perhatian. Start dari posisi ketiga, ia tampil percaya diri di hadapan media.
Dengan penuh keyakinan, Danish sesumbar bahwa dirinya sangat siap dan optimistis mengamankan podium. Pernyataan itu pun langsung memancing ekspektasi tinggi, sekaligus tekanan besar yang harus ia buktikan di lintasan. Berbeda jauh dengan Danish, Veda Ega Pratama justru tampil kalem. Memulai dari posisi keempat, Veda memilih untuk tidak banyak bicara. Tanpa janji manis, pembalap muda Indonesia itu tampak fokus penuh pada strategi balap yang telah ia siapkan bersama tim. Sikap tenangnya ini sempat dianggap sebagai kurangnya ambisi, namun ternyata justru menjadi kunci utama. Saat lampu start padam, balapan langsung berlangsung sengit. Hakim Danish tampil agresif sejak tikungan pertama. Ia langsung melesat ke depan, memimpin rombongan dan menunjukkan bahwa ucapannya sebelum balapan bukan sekadar omong kosong. Sementara itu, nasib berbeda dialami Veda. Ia sempat kesulitan menjaga ritme dan bahkan terlempar keluar dari posisi 10 besar di awal lomba. Namun, apa yang terjadi di awal balapan ternyata hanyalah bagian dari strategi besar. Di tengah panasnya aspal Brasil yang terkenal ekstrim, gaya balap agresif Danish mulai memakan korban. Memasuki pertengahan lomba, ban motornya mengalami degradasi cukup parah. Grip yang mulai berkurang membuat performanya menurun drastis. Dari yang semula memimpin, Danish perlahan kehilangan posisi satu persatu. Tekanan mental akibat pernyataan beraninya sebelum balapan juga tampak mulai mempengaruhi fokusnya. Ia terlihat kesulitan mengendalikan motor, hingga akhirnya harus puas terjebak di barisan tengah. Di sisi lain, Veda Ega Pratama justru mulai menunjukkan kelasnya. Penurunan posisi di awal ternyata memang disengaja. Ia bermain sabar, menjaga suhu ban, menghemat bahan bakar, serta mengamati pola balap para rival melalui slipstream. Strategi dingin ini mulai membuahkan hasil saat balapan memasuki fase krusial. Memasuki 5 lap terakhir, Veda yang saat itu berada di posisi ke-8 mulai melancarkan serangan. Tanpa banyak drama, ia menyalip satu persatu lawan dengan manuver presisi. Gaya balapnya yang tenang namun mematikan membuatnya dijuluki sebagai silent assassin di lintasan. Momen paling menegangkan terjadi di lap terakhir. Di tikungan terakhir yang menanjak, Veda melihat celah sempit yang nyaris mustahil. Dengan keberanian luar biasa, ia memaksakan masuk dan berhasil menyalip 2 pembalap sekaligus. Manuver itu langsung menjadi salah satu aksi paling ikonik di balapan tersebut. Hasil akhirnya pun mencengangkan. Veda Ega Pratama sukses finish di posisi ketiga dan mengamankan podium bersejarah. Sementara itu, Hakim Danish harus puas finish di posisi ke-10 setelah mengalami penurunan performa yang signifikan. Reaksi di paddock pun kontras. Garasi Indonesia pecah dalam euforia, merayakan pencapaian luar biasa sebagai pembalap Indonesia pertama yang berhasil naik podium di kelas Moto3. Sementara di sisi lain, suasana di garasi Malaysia dipenuhi ketegangan. Kritik dari netizen pun langsung bermunculan, menyoroti pernyataan Danish yang dinilai terlalu percaya diri. Balapan ini seolah menjadi pelajaran penting. Di lintasan Moto3, bukan hanya kecepatan yang menentukan, tetapi juga strategi, kesabaran, dan kontrol emosi. Dan kali ini, Veda Ega Pratama membuktikan bahwa ketenangan bisa mengalahkan kesombongan.